Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Permuliakanlah Anakmu, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 17 ayat 1. Yesus berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala sesuatu yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara-saudari terkasih, bagi Yesus telah tiba saatnya berpisah dengan murid-muridnya. Ia mendoakan dan menyerahkan mereka kepada Bapa. Saat kemuliaan Yesus, yakni ketika dia ditinggikan di kayu salib, Yesus berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ketika Yesus tergantung di salib, dia berkata, sudah selesai. Yesus pun dengan sempurna menyelesaikan tugasnya, yakni melaksanakan kehendak Bapa sampai mati di kayu salib. Allah mengutus kita melalui tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab di dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam masyarakat, dan dalam gereja. Mohonlah kekuatan kepadanya agar mempunyai tugas dan perutusan yang bisa diselesaikan dengan baik. Sebagaimana orang beriman, tidak ada cara lain yang lebih baik kecuali selalu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bisa beraneka macam. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan berdoa kepadanya, mensyukuri segala kebaikan dan penyertaannya, tetapi juga bisa membina sikap hidup yang baik, serta melakukan karya-karya yang baik.
Bacaan hari ini mengajak kita untuk memuliakan Allah yang ditawarkan kepada kita oleh Yesus agar kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia ini. Yesus memberi teladan kepada kita agar supaya mendatangkan keselamatan bagi kita dan banyak orang. Saudara-saudari terkasih, pekerjaan yang dilakukan Yesus bisa menjadi inspirasi sekaligus daya dorong bagi kita untuk memaksimalkan hidup ini. Hidup tidak sekedar mengalir, menghabiskan waktu dari hari ke hari. Sampai tua tak tersadari. Hidup perlu ditata, diatur, dikembangkan. Salah satu caranya adalah menjadikan hidup sebagai kesempatan untuk terus memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, dari hal yang paling kecil, paling sepele, dan sederhana, sampai yang besar, yang penting, yang serius, hendaknya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Cara hidup macam ini bukan pertama-tama untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan hidup kita sendiri, yaitu untuk menjadikan hidup ini lebih bermakna dan berbuah. Sebagai contoh, sebelum memulai suatu pekerjaan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa dengan bantuannya kita akan memperoleh hasil yang menggembirakan bagi diri kita sendiri, namun juga bagi sesama. Yesus pun demikian. Ia berdoa agar melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya, ia dapat meraih kemuliaan, agar di dalam dia semua orang dapat memuliakan Allah. Dan setiap orang yang memuliakan Allah dengan perantaraan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, Yesus berdoa bagi murid-muridnya, juga bagi kita. Seperti para rasul, kita telah dipilih dan ditentukan sejak semula untuk memuliakan Tuhan, yakni dengan melanjutkan pewartaan sabda Allah di tengah dunia. Kita tahu bahwa seperti kita, mereka pun punya kelemahan manusiawi. Tetapi Tuhan terus bekerja melalui mereka. Kita pun tidak boleh menyerah. Tuhan juga belum selesai dengan kita. Masih banyak pelayanan yang harus kita lakukan agar dunia mengenal Kristus. Ia pasti selalu mendoakan kita, melimpahkan rahmat-Nya agar kita mampu memuliakan Allah di bumi dan kelak di surga bersama semua makhluk yang berbahagia.
doa Yesus untuk para murid-Nya sebagaimana diutarakan dalam Injil hari ini, supaya Bapa melindungi mereka. Telah terpenuhi dalam diri para misionaris dari masa ke masa yang telah meninggalkan tanah airnya untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Kini tugas kita adalah melanjutkan karya itu. Doa Yesus selalu menyertai kita. Apakah selama ini kita sudah memuliakan Tuhan dengan pikiran, perkataan, serta perbuatan kita sehari-hari? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar kami bisa meneladan Engkau untuk selalu memuliakan Engkau melalui perkataan dan perbuatan kami. Doakanlah kami selalu pada Bapa, agar kami mampu membuka diri bagi rahmat-Mu dan sanggup menjadi pelayan sabda-Mu, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.